Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita, karunia keimanan, yang memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang terbesar, rezeki yang paling berharga, rezeki yang tak terhingga harganya, rezeki yang tidak bisa dibayar dengan harta benda, yaitu rezeki manisnya iman di dalam dada, tertancapnya ketaatan, istiqomahnya hati di dalam dada seorang hamba. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kajian kitab Al-Asyarul Qawaid Al-Istiqamah, 10 kaidah dalam sesuatu yang menyebabkan seseorang istiqomah, dari karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara Masjid Nabawi dan juga di Mekah dan di Riyadh, yang alhamdulillah kita sudah memasuki dari pertemuan kaidah yang kelima. Kata Syekh, al-istiqamah tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Kata Syekh, istiqamah itu berhubungan dengan ucapan-ucapan seorang hamba, amalan-amalan seorang hamba, dan niat-niat seorang hamba. Jadi seseorang dikatakan istiqamah ketika ucapan dan amalannya, maksud dan tujuan hatinya itu satu. Apa itu? Hanya untuk Allah, di atas pertolongan Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, di pertemuan di kaidah yang ke-6, beliau katakan la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Yang kata saya, tidak mungkin seseorang dikatakan berada di atas keistiqomahan kecuali dia melakukan sebuah ketaatan, dia melakukan sebuah kedekatan, dia melakukan sebuah ibadah lillah, hanya untuk Allah. Maka dari itu benarlah firman Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka yang Muhammad tidak diperintah segala perintah yang ada di dalam Islam, perintah ucapan, perintah menjaga pandangan, perintah mendengarkan ayat Al-Quran, perintah membesarkan Allah di dalam hati, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Mereka tidak diperintahkan itu seluruhnya kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan dirinya, menyerahkan seluruhnya, jiwa dan raganya, mengerahkan seluruh hartanya untuk menggapai cinta dan ridhonya. Inilah kata Syekh, illa lillah wa billah, dengan pertolongan Allah. Dia tidak mengakui bahwa kedekatannya kepada Allah itu disebabkan kehebatannya, tidak. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian ingin meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita kuat beribadah, kita teringat sehingga kita berzikir, kita mudah untuk melakukan ketaatan dengan rukuk dan sujud, itu semata-mata bukan karena kita orang yang kuat. Berapa banyak orang yang kuat tapi tidak mampu merukukkan jiwa dan raganya kepada Allah. Berapa banyak orang yang bisa mendaki gunung yang tinggi
tapi masjid dia lewati. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan Allah kepadanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kata Syekh, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Banyak orang yang bersemangat beribadah, diberi kekuatan oleh Allah beribadah, tapi salah ibadahnya. Dia beribadah kepada Allah, coba di hari Ahad. Ada orang yang beribadah, mengaku beribadah kepada Allah, di atas semangat sungguh-sungguh mandi mengerahkan seluruh hartanya beribadah, tapi dia beribadah kepada siapa? Di hari Ahad ini mereka beribadah kepada siapa? Yang mereka anggap mereka beribadah kepada Allah. Sebagian mereka menganggap beribadah kepada Isa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wallah, Allah tidak membutuhkan wasilah dalam beribadah kepadanya. Qala ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kamu harus beribadah kepadaku, tidak kepada selain, tidak memakai perantara. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadaku lah kamu harus bermohon pertolongan. Tidak usah memakai perantara, langsung kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, merengek kepada Allah. Yang kata Allah, idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, ketika ada seorang hamba-Mu yang bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat. Tidak usah memakai perantara. Bahkan kata Allah, fa inni, ini diantara hal yang menegaskan, yang menekankan, sesungguhnya saya, jangan ragu, qarib dalam wasaf fa'il, kedekatan yang sangat dekat. Dijelaskan dalam hadis bahwa Allah lebih dekat daripada seseorang dari kesendangannya. Dijelaskan dalam hadis bahwa Allah lebih dekat daripada seseorang dari kerongkongan pernafasannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, saya menjawab doa, saya menjawab permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi di sini kalau kita ingin berdoa, ingin meminta, semua minta kepada Allah. Dan yang setelahnya, yang terakhir kata Syekh, dari kaidah yang ketujuh, alal abdi mahma istiqama alla yattakilu ala amali. Atas seorang hamba, walaupun dia di atas istiqamah, ucapannya istiqamah di atas ketaatan Allah, badannya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, hatinya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, tapi tetaplah seperti itu. Jangan sombong dengan amalannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah dia mati di atas hal tersebut. Alla yattakilu ala amali, jangan dia bersandar dengan amalannya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Jadi harus seorang hamba punya rasa takut. Bisa jadi kita istiqomah di umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tapi ketika kita di umur 60 tahun, bisa jadi Allah cabut keimanan, Allah jauhkan kita dari ketaatan, tinggalkan sholat, tidak ada lagi zikir, hilang cinta di dalam darah. Siapa yang bisa menahan? Maka dari itu seorang hamba, berapapun banyaknya amalannya, berapapun dekatnya kedekatannya kepada Allah, tetap setiap langkahnya takut kepada Allah kalau Allah mencabut keimanan di dalam dadanya. Dan banyak hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, kita berdoa kepada Allah Al-Mannan, yang Maha Pemberi karunia, Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Semoga Allah menetapkan di dada-dada kita keimanan dan menjadikan keimanan ini sampai ke alam kubur kita, dan semoga Allah menerima iman-iman kita ketika kita menghadap kepadanya. Sekali lagi kita berada di zaman fitnah, zaman yang bisa mengeluarkan keimanan seorang hamba dengan cepat, zaman yang Allah Akbar. Kalau kita mau menghitung dosa-dosa kita, dosa pandangan kita, dosa hati kita, dosa ucapan kita, dosa langkah kaki kita,
Cukuplah Nabi Adam dengan melakukan satu dosa, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Allah jauhkan Nabi Adam dari kenikmatan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Seluruh dosa zahir maupun batin. Yang semoga dengan dosa-dosa tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita seluruhnya ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna